Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi GBE Bethel. Dan kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Sebab sebagaimana kita ada hari ini semua karena kita punya Bapa yang setia. Dia Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari untuk itu sama-sama hari ini kita datang memuji menyembah Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan, yang Kau selalu nyatakan dalam hidup kami. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Syukur Yesus buat anugerah-Mu. Engkau baik, Engkau sangat baik. Selama-lamanya ku kan menyembah-Mu, ku kan bersyukur sebab Engkau baik di dalam hidupku. Engkau selalu setia. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Syukur, ku bersyukur. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. Kau tunjukkan kasih setiamu di setiap waktu di dalam hidupku Tuhan. Oh selama-lamanya ku kan sembah Engkau, ku kan tinggikan nama-Mu, sebab Engkau yang layak terima pujian kami, sebab Engkau yang layak terima hormat kami. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Oh syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Ya Tuhan, kami mau nyatakan dengan iman kami Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Kau mulia, Bapa Kau setia. Engkau lebih dari harta Tuhan, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kita bersyukur kalau kita memiliki Allah yang begitu setia dalam kehidupan kita. Dia yang selalu menunjukkan kesetiaannya dalam kehidupan kita. Bahkan Dia yang selalu menyediakan keperluan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih setianya tidak pernah berubah. Untuk itu, mari saya mengajak untuk setiap kita untuk tetap terus beriman kepada Tuhan. Untuk tetap terus berpengharapan di dalam Dia. Sebab hanya Dialah satu-satunya penolong kita. Dia yang selalu setia bersama-sama dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari lebih sungguh katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau
menunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Haleluya Yesus, sungguh Engkau setia di dalam hidupku. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Engkau selalu ada bersama dengan kami selama-lamanya. Haleluya. Oh, syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang setia. Engkau menunjukkan kasih-Mu dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi pada pagi hari ini di dalam doa pagi kita. Dan kita bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk menjalani kehidupan satu hari lagi pada hari ini. Dan semuanya adalah karena kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau mengawali perjalanan kita untuk sepanjang hari ini dengan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan sebuah judul renungan, Kuasa Sang Anak Manusia. Mari kita melihat Yohanes pasal yang ke-5 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27 yang berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikianlah juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Amin. Bagian yang kita baca di dalam kitab Yohanes ini adalah bagian yang menunjukkan bahwa Yesus bukan saja pribadi yang kita kenal sebagai Anak Allah yang memiliki hubungan spesial, hubungan khusus, hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan sebagai Bapa atau dengan Allah Bapa, tetapi Yesus juga diperkenalkan di dalam bagian ini sebagai Anak manusia. Sebagai Anak manusia, Kristus dicatat di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat 25 sampai 27 tadi memiliki kuasa, memiliki otoritas dengan berbagai macam hal. Setidaknya ada dua hal yang kita mau pelajari berkaitan dengan otoritas Yesus Kristus sebagai Anak manusia. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-25 tadi, maka Yesus Sang Anak Manusia adalah pribadi yang berkuasa, memiliki otoritas untuk memberikan hidup. Hidup seperti apakah yang dimaksud di dalam bagian ini? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa kata di dalam bahasa Yunani yang menggambarkan tentang hidup.
Ada bios, dari mana kemudian kata biologi berasal, ilmu tentang makhluk hidup, ilmu tentang kehidupan, yang dicirikan sebagai makhluk-makhluk yang berkembang, makhluk-makhluk yang bergerak, yang berkembang biak sebagai penanda, sebagai ciri dari sebuah kehidupan. Ada juga kata kedua di dalam bahasa Yunani yaitu zoe, yang ingin menegaskan tentang bagaimana mutu atau kualitas dari kehidupan tersebut. Yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan tentang kehidupan yang diberikannya kepada kita, otoritasnya sebagai anak manusia yang mampu memberikan kehidupan kepada kita, bukan saja hanya soal hidup yang bergerak dan berkembang biak, tetapi lebih dari itu, Dia memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Zoe adalah bagian yang ingin dinyatakan di dalam bagian ini. Kehidupan yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya miliki di dalam Kristus bukan hidup yang biasa-biasa saja, tetapi sebuah kehidupan berkelimpahan, sebuah kehidupan yang penuh dengan berkat Tuhan, sebuah kehidupan seutuhnya. Betapa kita bersyukur karena kita bukan hanya diberi kesempatan untuk hidup, bergerak, berkembang biak sebagaimana makhluk yang lain, tetapi sebagai mahkota ciptaan. Apalagi kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Maka Tuhan memberikan kepada kita sebuah kehidupan yang sangat luar biasa berkualitas. Itulah sebabnya pagi hari ini kita merenungkan betapa kita bersyukur karena hidup berkelimpahan, hidup kekal, hidup yang bermutu yang diberikannya kepada kita. Kenapa kita kemudian harus meratapi kehidupan, menyesali kehidupan, bahkan sampai ada orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, tidak menemukan arti hidupnya. Sangat disayangkan karena dengan demikian orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak mengerti nilai dari kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, hidup kita di dalam Kristus adalah hidup yang berkualitas, hidup yang bermakna, hidup yang bermutu, yang luar biasa diberikannya kepada kita. Ada tujuan yang pasti di dalam kehidupan kita. Orang di luar sana, orang dunia tidak punya tujuan hidup. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita hidup zoe, hidup yang berkualitas dengan tujuan yang jelas. Bahwa tujuan akhir kita adalah kekekalan di rumah Bapa. Yesus menyatakan di dalam Yohanes pasal 14 bahwa Dia sedang berada di rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagi kita. Kalau tempat itu sudah selesai, nanti kita akan dijemput oleh Tuhan Yesus, dan di tempat di mana Yesus berada, kita pun akan berada. Sementara kita sedang menjalani kehidupan dengan penuh persoalan, masalah, tantangan, selalu ingat tujuan hidup kita sudah pasti, kekekalan di rumah Bapa. Hidup yang berkualitas juga berbicara bahwa ada kekuatan yang pasti. Selain tujuannya pasti, ada juga kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalani hidup itu. Pendiaman dan pemeteraian Roh Kudus di dalam kehidupan kita adalah jaminan bahwa kita pasti sanggup, kita pasti mampu untuk menjalani kehidupan ini dengan segala macam pergumulan dan tantangannya. Masalah bagi kita memang adalah kesepian, kesendirian. Kita merasa takut dengan kesepian dan kesendirian itu, seolah-olah kita hadapi berbagai macam tantangan itu seorang diri. Tetapi kita bisa melihat di dalam Yohanes 14, Yohanes 16, bagaimana kemudian Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa Roh Kudus berdiam di dalam kita, Roh penghibur, Roh penolong yang akan membuat kita mampu, sanggup mengatasi segala persoalan dan pergumulan itu. Ada kekuatan yang pasti di dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Berikutnya, hidup yang berkualitas, hidup yang berkelimpahan itu, zoe itu tadi, adalah sebuah kehidupan yang ada penuntunnya yang pasti, yaitu firman Allah yang hidup bagi setiap kita. Saudara, kenapa kita merenungkan firman Tuhan?
Kenapa kita membaca kitab suci? Kenapa kita kemudian belajar terus-menerus tentang firman Tuhan yang sangat bermanfaat bagi kita? Ya, karena itulah penuntun keseharian kita di dalam menjalani kehidupan. Kenapa kita berdoa setiap pagi? Kenapa kita membangun saat teduh dan hubungan kita dengan Tuhan? Sekali lagi kita merindukan penuntun, prinsip-prinsip kehidupan, pertolongan untuk masalah-masalah kita. Dan itulah yang disediakan oleh firman Tuhan bagi kita. Kenapa kita tidak bosan? Kenapa kita melakukannya lagi? Kenapa kita kerjakan dengan penuh kehausan? Apa yang kita kerjakan ini? Semuanya adalah supaya kita mendapatkan tuntunan dari firman Allah yang hidup. Saudara, hidup kita bukan hidup yang sembarang, bukan hidup yang asal, tetapi hidup yang diberikan oleh Sang Anak Manusia, berkelimpahan, penuh dengan berkat, penuh dengan sukacita, hidup yang bermutu dan berkualitas. Sayang sekali kalau kita tidak menjalani kehidupan itu dengan sebaik mungkin. Karena ada banyak hal yang akan kita timba gali dapatkan di dalamnya. Dan kehidupan kita akan menjadi sebuah kehidupan yang menggairahkan. Mari kita bersemangat, mari kita bersukacita oleh karena hidup bermutu, hidup berkualitas, hidup berkelimpahan yang Tuhan siapkan bagi kita. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari nats yang kita baca tadi tentang otoritas Sang Anak Manusia adalah untuk menghakimi. Yang pertama tadi dia memberikan kepada kita hidup, yang kedua otoritasnya adalah untuk menghakimi. Dia adalah hakim yang adil, dia adalah pemutus atas setiap perkara, persoalan di dalam kehidupan kita. Yang sulit, yang pelik, yang tidak bisa kita urai, ketika kita bawa kepada Sang Hakim yang adil itu, Hakim yang bijaksana itu, maka kemudian kita akan mendapatkan penyelesaiannya. Saudara, kadang-kadang gambaran kita tentang hakim yang adil, hakim yang baik adalah hal yang rusak atau adalah sesuatu yang sekarang ini mengalami degradasi karena kita melihat presentasi dari para hakim di dunia ini yang bisa dipengaruhi oleh suap, bisa dipengaruhi oleh uang, bisa dipengaruhi oleh tekanan kekuasaan, dan berbagai macam hal lain yang membuat gambaran kita tentang hakim itu menjadi rusak. Bisa saja kemudian gambaran kita tentang kehakiman dari Kristus ini juga adalah hal yang demikian sama dengan dunia. Kita diingatkan pagi hari ini bahwa Dia adalah hakim yang adil, hakim yang baik. Dan ketika Dia memutuskan sesuatu, Dia tidak pernah keliru. Dia tidak pernah salah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai hakim, Yesus akan mengadili dengan sempurna. Pada masa yang akan datang, akan ada dua penghakiman yang terjadi dan dilakukan oleh Yesus Sang Anak Manusia sebagai hakim yang adil. Yang pertama adalah penghakiman atas seluruh orang percaya. Orang percaya akan dihakimi untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan mahkota atau tidak, untuk mendapatkan pahala surgawi atau tidak. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 mengatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Rupanya apa yang kita lakukan sesudah kita menjadi percaya di dunia ini, sekarang ini, adalah bagian yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menentukan apakah kita layak atau tidak dalam penghakiman atau tahta pengadilan Kristus nanti mendapatkan pahala, upah, mahkota atau tidak. Karena itu selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, mari kita hidup sebaik mungkin, layani Dia, beri persembahan yang terbaik bagi Tuhan dari hidup kita. Apa yang bisa kita kerjakan untuk kerajaan Allah, mari kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, karena pada akhirnya kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Saya sudah percaya, saya sudah menjadi orang Kristen, kenapa saya harus dihakimi? Firman Tuhan tadi mengatakan demikian, tetapi bukan untuk soal selamat atau tidak selamat,
Kita yang akan menghadap tahta pengadilan Kristus pasti diselamatkan. Tetapi persoalannya, apakah kita menerima upah, pahala, mahkota surgawi atau tidak? Mari kita raih sebanyak mungkin mahkota, upah, pahala surgawi. Karena pada akhirnya kita akan mempersembahkan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Waktunya kapan? Sekarang, saat ini, dalam hidup kita di dunia ini. Mari kita melakukan tugas pelayanan kita, kehidupan kita, pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan untuk kemuliaan Sang Anak Manusia. Yang kedua, ada penghakiman yang akan terjadi bagi orang-orang yang tidak percaya. Dalam Wahyu 20 ayat yang ke-15 disebutkan di sana tentang tahta putih yang besar. Dan di dalam ayat itu dikatakan, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Penalti, hukuman terakhir, penghakiman terakhir bagi orang yang tidak percaya adalah akan dilemparkan ke dalam hukuman lautan api kekal selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tidak dihakimi pada periode tersebut. Karena kita orang-orang yang percaya, anak-anak yang dikasihinya, kita akan dihakimi di dalam tahta pengadilan Kristus untuk menerima mahkota surgawi. Tetapi Kristus akan menyatakan keadilannya juga bagi orang-orang yang tidak percaya dengan menyatakan hukuman yang setimpal. Hari-hari ini kita mungkin melihat kenapa orang jahat dibiarkan, kenapa mereka menekan kita orang percaya, kenapa kita akhirnya menderita oleh mereka, kenapa sepertinya setan dibiarkan oleh Tuhan. Saudara, akan ada waktunya di mana Kristus Sang Hakim yang adil menyelesaikan semuanya itu. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan, menghargai setiap pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita ini, zoe, hidup yang berkualitas, hidup yang bermutu, dan mari kita dengan penuh semangat melayani Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan bersiap-siap menerima pahala surgawi yang melimpah bagi setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami menaikkan setiap ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Anak Manusia, yang punya kuasa dan otoritas atas kehidupan kami. Terima kasih karena pemberian hidup yang kekal, hidup yang berkualitas, hidup yang penuh dengan kelimpahan. Terima kasih karena Engkau juga adalah hakim yang adil bagi setiap kami, baik orang-orang percaya maupun juga nanti untuk orang-orang yang tidak percaya. Kami bersyukur karena apa yang sudah Engkau lakukan itu. Biarlah kami meresponi, menanggapi apa yang Engkau kerjakan dengan setiap tindakan, ucapan, perbuatan hidup kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau melanjutkan aktivitas kami dengan penuh gairah, semangat, sukacita, oleh karena hidup kekal, hidup berkualitas yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur, kami berdoa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini di dalam perjalanan apapun, pekerjaan apapun, aktivitas apapun yang kita lakukan. Tuhan memberkati. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.